Baik, langsung saja. Pengertian adab secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu adaba yu'addibu ta'dib, yang dapat diartikan sebagai proses mendidik atau pendidikan. Di dalam Kamus Al-Kausar, adab dapat dikaitkan dengan akhlak yang mempunyai arti budi pekerti, tingkah laku, perangai sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan pada bahasa Yunani, adab disamaartikan dengan kata etos atau etikos yang berarti perasaan perbuatan. Kata adab dalam kamus bahasa Arab berarti yaitu memberikan hak kepada segala sesuatu dan waktu, dan mengetahui apa yang menjadi hak diri sendiri dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku mulia atau tata krama spiritual di jalan sufi, serta kesempurnaan dalam perkataan dan perbuatan. Ilmu tasawuf berpijak pada adab yang berkisar dari perilaku yang benar sesuai dengan syariat hingga tata krama spiritual yang terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian adab juga yaitu ada dari menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari al atas. Adab adalah suatu pengenalan atau pengakuan secara berangsur-angsur yang ditanamkan kepada manusia mengenai tempat yang sesuai dari semua hal pada tanam penciptaan sedemikian rupa, sehingga hal ini dapat membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian. Yang kedua yaitu menurut Al-Jurjani. Pengertian adab adalah sebuah proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dipelajari untuk mencegah diri dari segala bentuk kesalahan. Yang ketiga yaitu ada dari Puebakarwatja. Menurut Suegarda, Puebakarja juga mendefinisikan bahwa adab adalah budi pekerti, kesusilaan, watak, yaitu tingkah laku baik yang merupakan akibat dari sebuah sikap jiwa yang benar terhadap pencipta dan sesama manusia. Pengertian adab dapat disimpulkan, yaitu adab adalah sebuah proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dipelajari untuk mencegah dari segala bentuk kesalahan. Adab juga yaitu bentuk budi pekerti, kesusilaan, watak, yaitu tingkah laku baik yang merupakan akibat dari sebuah sikap jiwa yang benar terhadap pencipta dan sesama manusia. Saya akan menjelaskan tentang hakikat adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk hidup kepada Allah sebagai Kholik. Ada 4 alasan mengapa manusia harus beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat At-Tariq yang pada ayat ke-5-7 yang memiliki arti maka hendaklah manusia yang memperhatikan dari apakah dia diciptakan dari air mani yang terpancar dari tulang sulbi atau tulang punggung dan tulang dada. Maka dari itu kita sebagai umat Islam itu harus tunduk dan patuh atas segala perintah dan larangannya. Maka karena Allah yang telah menciptakan kita, itu adalah alasan yang pertama kita, karena Allah telah menciptakan manusia. Yang kedua yaitu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melengkapkan panca indera yang berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan hati, serta anggota tubuh yang kokoh dan sempurna. Itu kepada manusia. Itu adalah alasan yang kedua.
dimana sebagaimana sudah dijelaskan dalam firman Allah pada surat An-Nahl ayat ke-78 yang memiliki arti, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun dan memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi dalam arti tersebut dapat simpulkan bahwa bersyukurlah kepada Allah telah diberikan penglihatan dan pendengaran. Kamu tidak semua orang diberikan kenikmatan tersebut. Terus alasan yang ketiga yaitu karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lain-lain. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam firman Allah pada surat Al-Jasiyah ayat ke-12 sampai 13 yang memiliki arti, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan apa yang di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semua sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Allah lah yang memberikan kenikmatan akal kepada manusia untuk berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah, memperlihatkan dan merenungkan apa yang diciptakan langit dan di bumi. Terus yang keempat yaitu tanda-tanda yang terakhir yaitu adalah Allah lah yang memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan daratan dan lautan, sebagaimana sudah dijelaskan dalam firman Allah pada surat Al-Isra ayat 70 yang memiliki arti, dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak cucu-cucu Nabi Adam dan kami angkut mereka di darat, di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Itu adalah 4 alasan yang terdapat dalam 4 alasan mengapa seorang manusia itu perlu beradab kepada Allah. Saya akan membahas bentuk adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang harus dilakukan seorang muslim dalam beradab kepada Allah adalah dengan menaati segala perintahnya, karena Allah yang telah memberikan segalanya kepada hambanya. Yang kedua yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim beribadah kepada Allah membuktikan ketundukannya terhadap Allah. Yang ketiga yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir berarti kita mengingat Allah dalam berbagai kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun di dalam hati. Yang keempat yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan inti ibadah, karena doa merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah. Yang kelima yaitu tawakal untuk Allah, berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu hasil kerja atau menunggu hasil suatu keadaan. Tawakal bukan berarti meninggalkan kerjaan dan usaha. Sudah dijelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 15 bahwa manusia disyariatkan berjalan di muka bumi untuk mencari rezeki dengan berdagang, bertani, dan sebagainya. Yang keenam yaitu tawaduk untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati yang rendah di hadapan Allah, mengakui bahwa kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tidak selayaknya jika kita hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memaafkan sesama manusia, dan pamrih dalam melakukan ibadah kepada Allah. Yang ketujuh yaitu ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
yaitu ridho terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan kepada hambanya, seperti ketika dilahirkan dari keluarga yang mampu atau kurang mampu, dan dalam bentuk fisik apapun. Saya akan menjelaskan materi hakikat adab terhadap diri sendiri. Seorang muslim tentunya menginginkan kehidupan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan tersebut tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan jalan memperhatikan kesucian hati. Kebersihan jiwa bisa didapat dengan jalan memperbaiki keimanan dan beramal soleh. Sedangkan yang mengotori jiwa adalah mengerjakan perbuatan buruk berupa dosa dan maksiat. Agar jiwa tetap terjaga kebersihannya, hendaklah seorang muslim memperhatikan adab-adab kepada dirinya dalam kesehariannya. Di antaranya, adab seorang muslim kepada dirinya sendiri agar tetap terjaga kesuciannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada at-taubah. At-taubah adalah meninggalkan seluruh dosa-dosa dan maksiat, menyesali semua dosa yang telah dikerjakan, dan bertekad kuat tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah 100 kali dalam sehari." Padahal Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Maka, bagaimanakah seharusnya amalan orang-orang yang jauh dari zaman kenabian? Tentunya, lebih utama lagi untuk banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada al-muraqabah, atau artinya merasa diawasi oleh Allah. Al-muraqabah ini adalah perasaan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala gerak-geriknya. Meyakini Allah mengetahui sesuatu yang dirahasiakan, melihat semua perbuatan yang dia lakukan. Hal ini juga terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 235, yang artinya, "Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepadanya." Yang ketiga ada al-muhasabah atau introspeksi diri. Nah, tatkala seorang hamba beramal soleh siang dan malam untuk meraih kebahagiaan di negeri akhirat, maka sepantasnya dia mengoreksi amal-amal wajibnya, lalu berikutnya amal-amalan sunnahnya. Lalu dia mengoreksi diri atas dosa dan maksiat yang telah dia lakukan, dan tidak lupa di penghujung hari dia bersendiri sesaat untuk mengoreksi amalan-amalannya seharian. Jika dia terjatuh dalam kesalahan dan dosa, maka dia segera meminta ampun kepada Allah dan mengikutinya dengan amal soleh. Nah, yang keempat ada al-mujahadah atau bersungguh-sungguh. Nah, maksudnya adalah seorang muslim menyadari bahwa sebesar-besarnya musuh dari musuhnya yang ada adalah nafsunya yang berada pada dirinya sendiri. Nah, di mana nafsu tersebut secara tabiat mengajak kepada kejelekan, menjauhi dari kebaikan, dan memerintahkan kepada keburukan. Nah, dengan prinsip al-mujahadah ini, seorang muslim bersungguh-sungguh untuk memalingkan dirinya dari ajakan nafsu yang mengajak kepada keburukan dan kehinaan, serta memaksa dirinya secara bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kebaikan dan jalan keburukan, maka Allah akan menunjukkan jalan menuju kepadanya. Nah, dengan berbekal 4 hal tersebut, yakni at-taubah, al-muraqabah, al-muhasabah, dan al-mujahadah, seorang muslim akan mendapatkan kehidupan yang mendatang kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, dengan menjalankan keempat hal tadi dengan bersungguh-sungguh, berarti seorang muslim telah menunaikan adab terhadap diri sendiri. Nah, adapun cara untuk memelihara adab terhadap diri sendiri antara lain dengan cara bersabar, syukur, tawadu, sidik, amanah, istiqomah, ifah, dan pemaaf.